Hello everyone, my name is Resti Dwinovita with NPM 2441131 from class MNG 24C. Today, I'm going to explain a topic that is very important in financial management, which is working capital management. This topic basically talks about how companies manage their short-term assets and liabilities so they can keep running smoothly every day. And I hope this explanation can give a clear and simple understanding of why working capital is such a big deal in the business world. So let's get started. Pada slide ini kita mulai masuk ke definisi dasar modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar itu contohnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar seperti utang dagang atau kewajiban jangka pendek lainnya. Menurut Ross 2016, modal kerja itu ibarat bahan bakar supaya perusahaan tetap bisa berjalan setiap hari. Kalau modal kerjanya cukup, perusahaan bisa membayar pemasok tepat waktu, menyediakan barang untuk pelanggan, dan mendukung kegiatan operasional lainnya. Tapi, kalau modal kerjanya kurang atau bahkan negatif, perusahaan bisa kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Dampaknya itu bisa serius, seperti terhambatnya proses produksi atau menurunnya kepercayaan pemasok. Jadi, modal kerja ini bukan sekedar angka di laporan keuangan, tetapi benar-benar mempengaruhi kelancaran bisnis sehari-hari. Oke, kemudian lanjut ke working capital policies. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 kebijakan utama dalam pengelolaan modal kerja. Yang pertama adalah kebijakan konservatif. Di kebijakan ini, perusahaan memiliki modal kerja dalam jumlah besar supaya risiko kekurangan kas dapat diminimalisasi. Biasanya perusahaan dengan karakter hati-hati memilih kebijakan ini, tapi konsekuensinya kelebihan aset lancar bisa jadi tidak produktif. Kemudian yang kedua ada kebijakan agresif. Nah, ini kebalikan dari yang konservatif. Perusahaan sengaja menekan jumlah modal kerja sehingga lebih efisien. Keuntungannya bisa mendapatkan return yang lebih tinggi, tapi resikonya besar juga karena perusahaan menjadi lebih rentan jika terjadi kekurangan kas. Nah, yang terakhir adalah kebijakan moderat. Menurut Siswanto 2021, ini adalah kebijakan yang paling seimbang karena mengkombinasi keuntungan dan risiko secara proporsional. Banyak perusahaan memilih pendekatan ini karena nilai paling realistis untuk aktivitas bisnis yang dinamis. Jadi, perusahaan harus memilih kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan strategi bisnis masing-masing. Nah, selanjutnya ada source of working capital. Di slide ini dijelaskan dari mana saja modal kerja itu berasal. Ada 2 kelompok, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal ini lebih aman karena tidak menambah kewajiban baru, misalnya laba ditahan, dana penyusutan, atau cadangan internal lainnya. Perusahaan biasanya menggunakan sumber ini untuk kebutuhan operasional yang sifatnya rutin, sementara sumber eksternal berasal dari luar perusahaan, seperti pinjaman bank, kredit dagang, penerbitan obligasi, saham, ataupun pembiayaan jangka pendek. Sumber eksternal dipilih ketika dana internal tidak mencukupi atau ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja dalam jumlah besar. Menurut Siswanto 2021, perusahaan harus mempertimbangkan biaya dana, tingkat risiko, dan kemampuan membayar kembali sebelum memilih sumber modal kerja eksternal. Jadi, tidak bisa asal mengambil pinjaman tanpa perhitungan. Oke, kemudian ada working capital and cash flow concept. Slide ini menjelaskan hubungan antara modal kerja dan arus kas. Salah satu konsep yang penting adalah Cash Conversion Cycle atau CCC. Ini menggambarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi kas kembali melalui proses produksi, penjualan, dan penagihan piutang. Menurut Ross 2016, semakin pendek CCC, maka semakin efisien perusahaan mengelola modal kerjanya. Artinya, kas bisa lebih cepat kembali dan bisa digunakan ulang untuk kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, kalau
cash conversion cycle terlalu panjang, perusahaan bisa kekurangan kas karena dana terlalu lama terperangkap di persediaan atau piutang. Hal ini bisa menyebabkan masalah likuiditas, jadi pengelolaan CCC sangat menentukan kesehatan keuangan jangka pendek. Oke, selanjutnya ada motives for holding cash. Slide ini menjelaskan 3 motif perusahaan memegang kas. Yang pertama ada transaction motif. Ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti membayar bahan baku, gaji karyawan, atau biaya operasional lainnya. Jadi, kas dibutuhkan agar transaksi bisa jalan tanpa hambatan. Yang kedua, precautionary motif, yaitu motif berjaga-jaga. Kas digunakan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga seperti kenaikan harga bahan, keterlambatan pembayaran pelanggan, atau keadaan darurat lainnya. Yang ketiga, spekulatif motif, yaitu perusahaan memegang kas untuk memanfaatkan peluang bisnis, misalnya mengambil diskon besar dari pemasok atau membeli aset ketika harganya turun. Oke, menurut Siswanto 2021, ketiga motif ini membantu perusahaan menjaga fleksibilitas keuangan agar tetap responsif terhadap perubahan. Nah, selanjutnya ada cash management. Pada slide terakhir tentang materi inti, kita masuk ke manajemen kas. Manajemen kas ini mencakup banyak kegiatan seperti membuat anggaran kas, memprediksi penerimaan dan pengeluaran kas, mempercepat proses penagihan, serta mengontrol arus pengeluaran. ROS 2016 menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki jumlah kas yang ideal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau kas terlalu besar, artinya ada dana yang menganggur dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Tapi kalau terlalu sedikit, perusahaan bisa menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Makanya, manajemen kas harus benar-benar direncanakan dengan baik agar operasional tetap lancar dan perusahaan tidak mengalami masalah likuiditas. Okay, thank you very much for watching the presentation. I hope the explain help you understand how important working capital management is, especially in maintaining liquidity and supporting daily operational activities. If you have any question, I will be happy to answer them. Once again, thank you.